Shalom, selamat berjumpa dengan channel Teologia Awam. Belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Ya, hari ini kita mau membaca firman Tuhan di Hakim-Hakim 6 ayat 33 sampai 40. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 33 sampai 40. Terlebih dahulu, mari kita berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih berkat-berkat-Mu. Saat ini kami mau membaca firman-Mu. Tutup mulut kami semua saudara Yesus Kristus, tutup mulut tubuh jiwa dan roh kami. Tutup mulut dalam saudara kami, tutup mulut tempat di mana kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Datanglah Roh Kudus, ajar kami firman-Mu yang benar, agar kami mendapatkan rema yang benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Hakim-Hakim 6 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-40. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 33 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Zebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku akan membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu domba itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi. Sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun, dan dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Amin. Ya, luar biasa. Kita baca tuntunan renungan dari renunganharian.net tanggal 30 Agustus 2022. Meminta petunjuknya. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 40. Pemilihan Tuhan atas Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian dan orang Amalek membuatnya masih ragu. Namun ia tidak segan meminta tanda darinya, yakni guntingan bulu domba yang basah oleh embun, tetapi tanah sekitarnya kering. Setelah Tuhan mengabulkan permintaannya itu, Gideon meminta yang terjadi sebaliknya. Tetapi alih-alih murka terhadapnya,
Tuhan meluluskan kemauannya untuk menguatkan panggilannya terhadapnya. Tuhan bukanlah pribadi yang jauh tinggi di atas sekedar memberikan kita perintah dan dengan ketus menghukum jika kita tidak menaatinya. Melainkan ketika hati kita masih tidak mempercayainya, kita bebas untuk menanyakan lagi. Bagaikan berdiskusi dengan sahabat karib, dan suaranya yang lembut akan menegaskan kehendaknya atas hidup kita. Keterbatasan kita seringkali mengaburkan kuasanya yang hendak bekerja dengan dahsyatnya atas diri kita. Tetapi kalau kita senantiasa melekat kepada Tuhan, kita akan tahu pasti bahwa urapannya atas kita tidaklah salah. Dan dengan kekuatan darinya, niscaya kehendaknya menjadi ya dan amin. Semua keraguan yang kita bawa dalam doa dan pergumulan yang kita sampaikan dari hati ke hati dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Allah yang Maha Pengasih akan menggantikan ganjalan dalam hati yang mematahkan semangat kita menjadi semangat yang berkobar, mantap untuk melangkah maju, meraih hidup yang berarti baginya. Janganlah mundur saat Anda ragu akan panggilan Tuhan, melainkan mendekatlah kepada Tuhan dan sabdanya akan melegakan hati Anda. Amin. Ya, di sepanjang Alkitab, Perjanjian Lama maupun Baru, hal seperti yang Gideon lakukan itu adalah sesuatu yang biasa. Ya, jadi kalau kita dekat dengan seseorang, kita dekat dengan seseorang itu, jadi kita pasti akan komunikasinya baik. Ya, minta apa aja dikasih selama itu baik. Sudah terbukti dari zaman sejarah Israel sampai para rasul. Bukan berarti iman Gideon lemah. Bukan. Jangan samakan Gideon dengan kita. Ya. Ini menunjukkan komunikasi yang erat antara Gideon dengan Allahnya, dengan Allah kita semua. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita, Allah kita, adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang main murka, main hukum kalau kita salah. Bukan Allah yang jahatnya minta ampun, selalu memposisikan diri seperti raja, penguasa. Bukan. Tapi apa yang diperbuat Gideon ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang akrab, karib terhadap sahabatnya, yang dekat kepadanya. Ya. Karena Gideon juga akan melakukan sesuatu yang bisa saja dia salah dengar, mengakibatkan musnahnya orang Israel kalau kalah perang waktu itu. Maka Gideon meyakinkan dirinya, menambah keyakinan, bukan imannya lemah lagi, sekali lagi ya, menambah keyakinan. Juga karena Gideon yakin bahwa Allahnya itu Allah yang hidup, bisa diajak komunikasi. Ya, meskipun ya karena maha kuasaan Allah tidak bisa kita ajak face to face, mati kita kalau ngobrol face to face dengan Allah, tetapi dengan perantaraan. Tapi yang pasti itu menunjukkan kedekatan Gideon dengan Allahnya. Apa yang bisa kita ambil di sini? Para pahlawan iman sejak zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru,
itu sudah puluhan, bukan 1-2, bahkan mungkin ratusan, mungkin ribuan. Artinya apa? Karib dekat dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang mustahil. Karib dekat dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang susah dijangkau. Hanya orang-orang tertentu. Ya memang. Masalahnya terkadang banyak juga yang dipilih tapi tidak karib. Tapi malah bablas, hilang jalannya. Dipilih itu bukan satu hal. Hal yang penting adalah timbal baliknya. Respon kita terhadap panggilan Tuhan. Dipilih bukan segalanya. Yang dipilih juga terkadang tidak semuanya merespon dengan baik. Artinya Tuhan itu tidak sejauh langit dan bumi, tapi Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan bisa kita deketin. Tuhan Yesus justru ingin kita mendekat dan karib dengannya. Dia bukan Allah yang jahat, dia bukan Allah yang main hukum, dia bukan Allah yang tidak bisa kita ajak bersahabat karena posisinya terlalu tinggi, tidak. Ya, Allah bukan seperti itu. Allah Bapa menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Artinya, dia ingin karib dengan manusia. Ngapain diciptakan segambar dan serupa kalau Tuhan gak ingin karib dengan manusia ciptaannya? Ya kan? Ini contoh yang bagus. Karena seringkali orang takut mendekat kepada Tuhan karena banyak dosanya. Seringkali orang memilih jalan memutar jauh agar merasa layak untuk mendekat pada Tuhan. Jangan. Tuhan ingin kita dekat. Tuhan ingin kita karib dengannya. Tuhan tidak egois, Tuhan tidak baperan, tidak. Ya, karena Tuhan sayang sama kita. Itu yang harus kita mengerti. Contoh dari Gideon, memang dia orang pilihan, ya, karena dia karib dengan Tuhan. Semua orang yang dekat dengan Tuhan itu dipilih. Jangan takut, jangan khawatir. Mendekatlah pada Tuhan. Tuhan akan selalu merentangkan tangannya untuk menanti kita mendekat kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kasih karunia-Mu pada kami. Kami mengucap syukur setia-Mu pada kami. Kami mengucap syukur firman-Mu hari ini membuat kami mengerti bahwa Allah itu Allah yang karib. Allah itu Allah yang bersahabat, Allah yang bisa kami dekati, Allah yang bisa kami ajak berdiskusi. Bukan Allah yang jauh dengan protokoler yang ribet seperti raja, tetapi Allah adalah Bapa kami, sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah membuat kami bisa dekat lagi dengan Allah. Kami bisa dekat lagi dengan Pencipta kami. Terima kasih. Biarlah masing-masing dari kami makin mengerti bahwa ada Allah yang hidup, yang berkuasa, tetapi bersahabat, yang mencintai kami apa adanya kami,
yang mencintai kami tanpa syarat. Terima kasih, kami mengucap syukur. Meneraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dan pikiran kami semua yang mendengarkan. Ajar kami terus, Roh Kudus, untuk mengerti firman-Mu dan mempraktikkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Serahkan sepanjang hari di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Sepanjang hari kami boleh beraktivitas di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami di dalam tangan kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih atas waktunya untuk kita bersama-sama bersaat teduh dan belajar firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa lagi besok.